adalah, ini ada beberapa cara. Yang pertama bisa dijabarkan dulu. Kalau nanti dijabarkan itu ketemu kayak pembilang sama penyebut tuh yang bisa dihilangkan gitu loh. Ini kan dikalikan kayak gini gitu kan. Misalnya dikalikan satu-satu, ini dikalikan kayak gitu ya. Habis dikalikan difaktorkan lagi, nanti ketemu antara pembilang sama penyebutnya kayak gitu. Cuman emang itu agak panjang. Nah, tapi karena di sini udah ada keterangan bahwa ini loh A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Di sini kan artinya ada perbandingannya. Perbandingan yang ini loh. Yang mana ini loh. Nah, ini kan ada perbandingannya. Berarti bisa kita simpulkan kan perbandingannya misalkan gini deh sederhananya. Itu kan ada A per P sama dengan B per Q. Jadi kan perbandingan antara A per P itu kan artinya perbandingan antara A sama P. Sama dengan perbandingan antara B dengan Q. Dan sama juga perbandingan antara C dengan R. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini nanti. Jadi dia tuh yang pertama itu gini loh. A banding P itu kan sama dengan B banding Q itu juga sama dengan C banding R. Jadi kayak bisa kita tuliskan bahwa A itu akan sama dengan B, akan sama dengan C, kemudian P itu sama dengan Q, sama dengan R. Dan di sini disebutkan bahwa A, B, C, P, Q, R dia merupakan bilangan real positif ya kan, ini kan bilangan real positif. Kalau gitu diasumsikan aja bahwa mereka ini sama. Dia sebagai suatu A gitu kan, karena atau X lah itu juga nggak apa-apa lah karena perbandingannya kan sama kan, sehingga kalau kita tuliskan yang ini yang ada di soalnya ini ya kan, nah ini A atau X atau M atau N gitu ya, atau mungkin N aja kali ya karena neutron kan sama-sama ini N gitu ya. Oke lah ya, nggak apa ya. Berarti A-nya kita ganti dengan N, B-nya N, C-nya N dikalikan N ditambah N, N ditambah N, ini juga ya N ditambah N gitu kan. Nah, kan dibagi kan sama dia nanti, sama dibagi sama, hasilnya jadinya 1 N, N gitu kan. Terus ini A, N, B, N ya kan. B apa itu B lagi ya itu N, C, N juga, C lagi N, A, N ya kan. Salah maksudnya aku bilangnya N. Nah kan sama kan, jadi hasilnya adalah 1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Terima kasih Nutron. Sama-sama karena perbandingannya sama ini. A per P kan perbandingannya A banding P sama dengan B banding Q sama dengan C banding R, karena perbandingannya itu sama. Jadi kita asumsikan mungkin angkanya juga nggak apa-apa ya, kita misalkan angka misalnya angka 1/2 gitu juga boleh, atau 1/1 gitu juga nggak masalah ya. Jadi hasilnya nanti adalah 1 seperti itu. Oke, ada pertanyaan belum? Apa dia perbandingan? Kita misalkan aja M, M-nya tuh kayak suatu angka yang mana dia adalah bilangan real positif, bukan negatif ya, tapi positif, karena syaratnya bilangan real positif gitu. Oke, ada pertanyaan belum? Dan para teman-teman semuanya ini calon mahasiswa PTN ya yang akan dituju, amin, nggak apa-apa, tenang yang tenang. Oke, teman semuanya ya, lanjut ya, nanti aja SS-nya di akhir. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Oke, atau misalkan terlalu cepat ya gitu ya, masih bingung kok bisa 1 Kak, itu N bisa langsung 1 aja, nggak bisa. Jadi ini kan dia suatu angka A, B, maksudnya yang ini A, B, C, P, Q, R itu kan suatu angka. Nah angkanya itu karena perbandingannya sama, nah kita asumsikan aja suatu angka, terserah bebas apapun itu. Misalnya mau angkanya langsung 1 ya, N-nya ini kita ganti langsung dengan angka 1 gitu ya, maka nanti hasilnya akan 1 kan, jadinya kayak gini loh. Kenapa kok tadi bisa langsung 1? Ini kan N kali N kali N. Nah ini kan N kali N kali N, kita tulis tetap aja N kali N kali N dikalikan ini 2N, ini juga 2N, ini juga 2N, kemudian dibagi kan sama kalau dibagi sama kan hasilnya 1, 2N 2N 2N. Nah
ini kan kalau dihabisi habis dihabisi nggak tuh, ya kan? Dihabisi habis, ini dihabisi juga habis, ini habis, ini juga habis. Maka hasilnya adalah satu. Atau mau langsung n-nya dibuat langsung satu gitu boleh nggak sih? Boleh langsung satu aja. Kalau misalkan nanti langsung satu ya n-nya ya. Jadi ini yang kedua n sama dengan satu gitu ya. Nah, langsung aja satu kali satu kali satu, satu tambah satu. Langsung aja ya, 2 kemudian ini 2 kemudian ini 2 gitu sama hasilnya satu juga nanti kan. Satu, aduh salah, satu satu satu, 2 kali satu, 2 kali satu, 2 kali satu kan hasilnya satu juga kan. Nah, 1 per 1 sama dengan 1 gitu. Kenapa permisalan ABC PQR itu sama? Karena perbandingannya sama, ya kan? Seperti itu. Terus kenapa tidak nol aja kan habis? Enggak. Kenapa enggak nol? Enggak. Kan kalau misalkan 5 dibagi 5 kan hasilnya 1 kan, kalau sama dibagi sama itu hasilnya adalah 1, bukan 0. Dan nggak boleh 0, bilangan real positif tapi jangan 0 karena nanti kalau pembaginya 0 nilainya kan tidak terdefinisi. Ngambilnya bukan yang 0 tapi real positif. Bisa digambling nggak ya? Kalau di loh kok digambling, jangan dong ya. Sebisa mungkin kalau misalkan bisa digarap dulu, tapi nanti mungkin ada yang bisa ya. Tapi jangan ya. Kenapa tidak 3 boleh? Mau dicoba 3 juga nggak apa-apa, hasilnya tetap 1 juga. Mau angka-angka yang lain misalkan kepengennya 0,12345, itu juga boleh juga. Nanti hasilnya tetap sama-sama 1 juga kayak gitu. Jadi ngambilnya bebas, cuman memang yang paling mudah ketika ngambil angkanya itu adalah 1. Karena ini satu-satunya tidak ada yang lain. Nah, kita contoh salah satu contoh kalimat dari biaya, bahasa biaya ya, bukan bahasa tambah. Yang di balik layar langsung ketawa-ketawa. Ada lagi pertanyaan belum? Gimana, bisa dipahami? Bisa ya. Kan kalau misalkan pas belajar boleh nanya ke aku juga, di aplikasi Neutron juga boleh. ABC, PQR bisa beda nggak angkanya? Bisa, yang penting perbandingannya harus sama. Karena di sini berlakunya seperti ini ya, bisa angkanya beda nggak bisa, yang penting perbandingannya harus sama. Misalnya 1, kalau A-nya 1, P-nya 2, nah ini nanti juga 1, 2, 1, 2 kayak gitu, itu juga boleh. Contoh perbandingan yang nggak sama gimana? Loh, nggak sesuai aturan di soal nanti, atau maksudnya angkanya kali ya yang dibedain ya. Oke. Oh, berarti N itu hasil perbandingannya ya Kak? Iya betul, N itu adalah hasil perbandingannya. Kalau misalkan beda, misalkan kita ngambil 1 sama 2 kali ya, A-nya 1, P-nya 2 kali ya. Kita coba ya, yang perbandingannya bukan perbandingan, maksudnya mungkin yang angkanya beda gitu kan. 1 sama 2 boleh. A-nya 1, ABC-nya 1, PQR-nya 2. Yuk, ABC-nya 1. ABC, A, B, C 1, kemudian P, Q, R-nya 2 gitu ya. Di ini aja, di slide yang lain aja. Oke, kita coba ya. Yang ABC-nya 1, A, B, C 1, kemudian P, Q, R 2. Ya, kita coba ya. Oke, yuk mari kita coba. Mari kirim, mari kita cari. A-nya 1, 1, 1, P ditambah Q, 2 ditambah 2, Q ditambah R, 2 ditambah 2, 2 ditambah 2, dibagi, ya kan, ini ya, ini dulu ya. Terus PQR berarti 2, 2, 2. Terus A ditambah B, 1 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1. 1 kali 1 kali 1, 1 kali 2 tambah 2, 4 kali 4 kali 4 dibagi 2, 2, 2. Berarti ini 8, 2, 2, 2. Kan? Oke, kita habisi ya. Yang bisa dihabisi langsung aja kita habisi ya, nggak masalah ya, kita habisi ya. Ini shred 2, shred yang ini 2, shred yang ini 2. Nah ini 2 sama 2 habis, 2 sama 2 habis, 2 sama 2 habis. Hasilnya sama, 1 yang C. Terima kasih Neutron, sama-sama. Ya kan? Jadi kayak walaupun kita ngambil ABC sama PQR dengan angka yang beda, tapi perbandingannya tetap sama ya. Karena kita sesuai dengan aturannya yang ada di sini, ya kan?
hasilnya tetap sama-sama 1 kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan bagus-bagus nih. Oke, semangat belajar. Terima kasih sama-sama. Oke, next. Ini cara yang lain ya, dengan angka yang lain gitu ya. Untuk supaya nanti teman-teman belajarnya ini, Mbak kalau mau tanya-tanya sama yang lain bisa lewat aplikasi. Soal yang lain bisa banget. Kalau mau tanya soal yang lain bisa lewat aplikasinya bisa banget, bisa boleh. Oke, sip, sudah paham ya. Kita lanjutkan yang nomor berikutnya. Hasil perbandingannya apakah ABC? Enggak. Secara angka enggak sih, boleh angka yang lain kok, harus 1. Ini berapa ya misalnya ya, 4 sama 3 juga boleh, yang penting positif ya, soalnya aturannya positif. Nah, ini yang penting positif karena aturannya positif. Satu angka itu sendiri juga sama dengan N. Gak apa-apa, tadi tuh maksudnya diganti dengan N-nya tuh kayak angka bebas kayak gitu loh. Jadi kayak terserah mau ngambilnya berapa. Terus ternyata permintaan ngambilnya 1 boleh, ngambilnya sama boleh. Jadi kalau ngambilnya beda boleh. N di sini hanya menunjukkan bahwa dia tuh ada perbandingannya gitu loh. Gitu aja. Maksudnya tuh kayak gitu. Kan belum masuk. Oke, ayo lanjut. Oke, yuk kita lanjutkan. Selesai. Oke. Nomor 2, logaritma. Kayaknya nggak jauh-jauh dari logaritma juga ya. Kemarin-kemarin juga gitu. A kuadrat log B ditambah B kuadrat log A sama dengan 1. Di mana? Oh, ini ada syaratnya ya. A sama B harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Maka nilai A ditambah B adalah, oke, tapi di sini dalam bentuk A sama enggak, ini opsi dalam bentuk A. Berarti B nanti kita cari dalam bentuk A. Pertama, sesuai dengan sifatnya, sifat logaritma. Sifat logaritma yang mana? Yang ini. Kalau ada A pangkat, log B pangkat, ya kan? Berarti kan pangkat dibagi pangkat. Jadi pangkatnya yang belakang dibagi dengan pangkatnya yang depan. Pangkat dibagi pangkat. Terus dikalikan dengan A log B. Nah, A log B ini adalah sifat dari logaritma yang paling sering digunakan. Dan harus ingat ya, tapi aku yakin kalian ingat semuanya. Oke, sehingga di sini karena itu soal kan A kuadrat log B ditambah B kuadrat log A sama dengan 1. Nah, ini kan nggak ada pangkatnya. Sebenarnya dia tuh ada pangkatnya, tapi tidak tertulis, yaitu pangkat 1. Sehingga untuk sesuai sifatnya yang ini tadi, pangkat dibagi pangkat. Jadi ini pangkat dibagi pangkat, pangkat dibagi pangkat, pangkat dibagi pangkat. Nah, sehingga menjadi 1/2 A log B ditambah 1/2 B log A sama dengan 1. Nah, kebetulan sama-sama per 2. Kita kalikan aja semuanya sama 2. Masing-masing kita kalikan dengan 2. Sehingga menjadi A log B ditambah B log A sama dengan 2. Sesuai sifat logaritma, boleh yang diubah yang depan, boleh yang diubah yang belakang, supaya bilangan pokoknya sama. Karena di sini bilangan pokoknya yang satu A, yang satunya B. Tapi kan dia kebalikan, A log B, B log A. Jadi bisa dibalik. Dalam arti A log B ditambah sepernya aja. 1 A log B sama dengan 2. Nah, seperti ini boleh. Maka bisa kita misalkan di sini. Misalnya sebagai apa ya? A log B itu ya. Di sini ada A log B nih. Nah, A log B katakan dia sebagai Y gitu ya. Y, misalkan Y. Y adalah A log B. Ya kan? Nih ya, oke kita lanjut dulu ya nanti. Berarti ini menjadi Y ditambah 1/Y sama dengan 2. Nah, ini boleh kita kalikan masing-masing dengan Y. Ya, disamakan penyebutnya kan, Y, sehingga menjadi Y kuadrat ditambah 1 sama dengan 2Y. Kalau pindah ruas kan berarti Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, terus kita faktorkan. Nah, ini faktornya berapa? Faktornya adalah ini untuk pemfaktoran.
Karena ini Y kuadrat, berarti kan Y kali Y. Kan di sini Y kali Y. Karena di sini plus 1. 1 itu kan berarti 1 sama 1. Jadi bisa plus-plus, bisa min-min. Tapi permintaannya minus 2Y. Itu berarti di sini min, di sini min. Nah, karena kembar, berarti cukup 1 kali aja nyarinya. Jadi cukup Y-1 sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Di mana Y tadi adalah A log B. Karena A log B sama dengan 1 berdasarkan sesuai sifat logaritma, jadi kan A sama dengan B atau B adalah A. B sama dengan B, B sama dengan A. Maka karena pertanyaannya adalah nilai A ditambah B. Nilai A ditambah B. B-nya kan A, jadi AA bisa jadi jumlah 2A. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Terima kasih Nibran, sama-sama. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang nomor 2. Nah, apakah ada file soal dan pembahasannya? Terus juga tidak. Nah, nanti di akhir kita kasih waktu teman-teman buat screenshot dari awal ya untuk soal dan pembahasannya. Oke, tadi bisa diulang kenapa Y plus 1 per Y. Oh, karena ini. Nah, ini A log B kita misalkan sebagai Y, sehingga kalau A log B-nya adalah Y ditambah seper A log B. Nah, berarti kan seper Y gitu. Kemudian ya betul, dimisalkan, betul ya. Kemudian kita kalikan dengan Y supaya ini hilang. Jadi kayak menyamakan penyebutnya gitu loh. Dikalikan sama Y. Nah, ini kali Y jadinya Y kuadrat, kali Y-nya hilang, kali Y kan jadinya 2Y. Gitu. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Ada lagi pertanyaan belum? Tidak ada. Sambil ini makan boleh santai ya. Tapi serius. Kan? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum? Belum ada? Kita lanjutkan lagi kalau belum ada. Ya, aman semuanya? Oke. Ketentuan yang AB lebih dari 0 itu maksud ke mana ya? Nah, ketentuannya adalah ini kan A log B. Oh, yang ini ya. Masuknya kemana ya? Nah, kalau logaritma selalu ada syarat bahwa yang di sini itu kan harus lebih dari 0. Jadi dia hanya soalnya aja. Terus kalau yang A sama B ini tidak boleh sama dengan 1 karena di sini bilangan pokoknya itu kan tidak boleh 1 kayak gitu. Ini kalau di UTBK masuknya PK ya, iya betul. Ini kalau di UTBK masuknya soal PK. Bisa di PK, bisa di kuantitatif betul. Kuantitatif masuknya. Nah, ada di soal ini kan. Nah, ya ini syarat aja karena logaritma ada syaratnya. Ini yang di sini harus lebih dari 0. Dan yang di sini bilangan pokoknya, ini yang namanya bilangan pokoknya itu tidak boleh sama dengan 1. Itu syarat dari logaritma. Itu A log B yang di kotak hijau ini dari mana? Oh, ini permisalan. Ini permisalan. Kita kasih tulisan ya. Misalkan. Kan? Nah, dimisalkan A log B adalah Y. Nah, kalau A log B ditambah B log A, bukannya B-nya bisa langsung, nggak boleh. Yang boleh langsung dicoret kalau perkalian. Yang ini baru boleh. Jadi kayak misalkan A log B kali B log A. Nah, ini boleh dicoret B-nya. Tapi kalau penjumlahan yang begini ini nggak boleh. Jadi belum utuh berarti ya. Yang ini boleh dicoret, tapi kalau yang ini nggak boleh karena penjumlahan. Berarti harus disederhanakan dulu ya, betul harus disederhanakan. Karena tuh kemarin ada yang ini cerita mereka yang udah ada UN ya. Jadi dari soal yang tersedia itu nggak terselesaikan. Jadi ya yang benar-benar yakin bisa dikerjakan ya dikerjakan gitu. Hampir sama kayak UTBK gitu loh, jadi kayak waktunya tuh nggak nyadar gitu loh. Bukan nggak nyadar sih, tapi kayak waktunya tuh kayak berasa cepet banget gitu.
Yang A log B sama dengan 1 itu gimana ya? Oh ini yang A log B sama dengan 1 ini gimana ya? Kita hapus dulu. Nah, yang ini dapatnya dari Y. Y-nya kan sama dengan 1. Nah, tadi berdasarkan permisalan, Y itu kan A log B. Nah, Y-nya adalah A log B. Berarti supaya 1, maka A sama B-nya kan harus sama. Artinya A sama dengan B. Kalau kita tuliskan kayak gini deh. A pangkat 1. Jadi ini A pangkat 1 sama dengan B. Oke, bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Belum? Yang penting ya ini kan benar diri kan. Yang penting nanti kalau pas ujian dikerjakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Y kuadrat plus 1 dari mana ya? Y kuadrat ini dikalikan Y. Ini dikalikan Y. Y dikalikan Y jadinya Y kuadrat. 1 per Y dikalikan Y jadi 1. 2 dikalikan Y jadi 2Y. Terus tambah ruas jadinya minus 2Y. B-nya jadi A gimana? Ini dari A pangkat 1 kan B. Jadi kan B adalah A. Jadi ini B-nya diganti dengan A. Bisa dipahami semuanya? Sambil dipahami ya, nggak apa-apa. Kalau kata orang tuh nggak apa-apa pelan. Yang penting benar. Karena nanti kalau udah terbiasa, jadinya cepat. Oh ini udah bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Harus dikali ya kak? Oh ini dikalikan, sebaiknya dikalikan untuk menyamakan penyebutnya. Jadi biar nggak per Y gitu, biar nggak pecahan bentuknya. Kalau pecahan kita mau mencatatkan juga agak susah ya. Oke, sampai jam berapa nih? Sampai jam 1 sampai jam 4 dong, sampai jam 4. 3 jam, sehari kan aku dapat 3 jam. Luar biasa. Kok bisa A pangkat 1 sifat logaritma. Itu sifat logaritma, harus ingat sifatnya. A log B sama dengan C, sifatnya adalah A pangkat C sama dengan B. Nah, ini sifat logaritma. Ini harus diingat juga. Nah, coba kalau bentuknya pecahan. Kenapa kalau bentuknya pecahan? Kalau pecahan nanti agak susah pemfaktoran. Karena ini kan jadinya Y. Ini ditambah seperti nanti faktornya gimana? Akar Y sama akar Y agak susah. Nah, tiba-tiba A log B. Oh ini diubah. Kenapa tiba-tiba A log B? Oh ini diubah. Nah, sifat logaritma juga. Jadi kalau B log A itu dibalik A log B. Sifat logaritma. Betul. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Lanjut. Masih logaritma. Ya, masih logaritma ya. Yuk, masih logaritma. Nah, izin bertanya. N itu sistemnya plus minus ya. Kalau ada soal yang jadi kalau nggak dijawab nanti ada sesi SS kan ada. Kalau nggak dijawab cuma belum juga ada belum keluar juga kan hasil akhirnya. Jadi kita juga nggak bisa memutuskan minus atau enggaknya. Ini mana UGM kan? Rata-rata yang kemarin kan belum bisa. Kita tidak menjawabnya. Iya kan? Iya kan yang kemarin kan kalau salah katanya kalau itu NS itu kayak itu beda ya. Oh ya ada yang ya tergantung nanti yang diambil yang ya tergantung gimana NS ya. Oke. Terima kasih sama-sama. Oke yang NS ya. Oke. Ntar yang seputar itunya ntar dulu ya. Nanti kita jawab. PNS kemudian UGM kemudian yang lain itu teman-teman pasti banyak ya pasti. Soalnya macam-macam. Kalau mandiri itu setiap univ kan beda-beda ya. Jadi kayak kadang satu univ itu ada beberapa jalur juga buat mandiri. Oke. Kita magas dulu aja.
Bisa kan? Bisa. Kalau mabes itu secara umum sama semuanya. Betul. Lupa. Iya lupa. Kalau mabes. Yuk lanjut ya. Nomor 3. Himpunan dari pertidaksamaan logaritma lagi nih. Gimana logaritma? Logaritma lagi. Tapi ada mutlaknya. Jadi kan kalau ada mutlaknya, yes. Beda-beda kan. UMS mutlak benar, ya beda-beda. ITB aja pakainya malah ini. Aku lupa tau namanya. Apa itu pelajarannya yang fisika matematika itu loh, apa sih namanya? Kalau portofolio tuh kayaknya tergantung jurusan deh. Kalau portofolio ya kan lanjut aja ya, kita lanjut ke materi dulu aja ya. Himpunan penyelesaian nanti kalau misalkan seputar yang kayak gitu boleh tanyanya Jabri aja ya. WhatsApp nggak apa-apa ya. Oke, kita materi dulu. Oke, yuk. Bener, fisika matematika yang ITB. Satunya yang matematika fisika tuh ada namanya loh, tapi aku lupa. Oke ya, gitu aja ya. Yuk kita lanjut materi dulu. Logaritma mutlak dari X plus 1. Nah, sebenarnya ini ada beberapa cara juga. Oke, maksudnya kayak gimana? Kan logaritma kan jelas, yang di sini nggak boleh 0. Jadi ada syaratnya. Kan tadi ini ada syaratnya, dia harus lebih dari 0 kan? Jadi kan 0 pun juga nggak boleh. Karena kalau mutlak dia udah pasti positif, tapi kan 0 nggak boleh. Jadi syaratnya dulu yang akan kita pakai untuk yang pertama, X plus 1 tidak boleh sama dengan 0, artinya X tidak boleh sama dengan minus 1. Ini yang pertama. Karena ada 2 ini. Nah, yang kedua juga kita tuliskan 2X min 1 juga tidak boleh sama dengan 0, berarti kan X-nya tidak boleh sama dengan 1/2. Sebenarnya dari syaratnya sudah kelihatan, ya kan? Karena yang ini pasti salah, yang D salah. Kok salah? Kan X-nya tidak boleh min 1, tapi di sini kurang dari sama dengan min 1, jelas salah. Kemudian X-nya tidak boleh sama dengan setengah. Oke, di sini ada setengahnya, ini ada setengahnya, berarti kan ini salah, ini juga salah, ya kan? Oke, terus kalau mau digambling, jawabannya berarti yang mana? Oh, ini juga salah kan? Karena apa? Karena ada min 1-nya nanti. Yaudah, berarti kan jelas jawabannya adalah yang A. Dari syaratnya juga kelihatan. Terima kasih Nitron, sama-sama. Ya kan? A. Udah, gitu doang. Mau digarap nggak? Nggak usah ya. Nggak bisa digambling. Kan yang sama ini. Tapi syaratnya tidak boleh setengah. Ini tidak boleh setengah. Ya udah berarti A. Kan gambling. Aduh. Yeah. Tapi di A nggak ada. X-nya tidak boleh sama dengan setengah. Kenapa yang C salah ya? Masih bingung kalau yang C kenapa salah? Ada setengahnya. Yang C salah karena ada setengahnya. Jadi di antara 2/7 sampai dengan 4/5 itu memuat 1/2. Makanya dia salah. Nah, yang di sini kenapa salah? Karena dia memuat min 1, makanya salah. Dan itu masih yang tadi. Gitu. Oke, gimana ini? Yang nomor 3 mau digarap nggak? Apa udah gini aja? Atau kita kasih keterangan? Bingung nggak? Oke, kita kasih keterangan ya. Dari syaratnya ya untuk keterangan ya. Kenapa yang ini salah? Karena ada X sama dengan 1/2. Kan sesuai syarat. Yang di sini juga sama. Karena ada X sama dengan 1/2. 1/2 itu kan 0,5. Kan? Oke, terus yang ini kenapa ini salah? Karena ada
ada X sama dengan min 1. Yang ini juga sama, karena ada X sama dengan min 1. Jadi, kedua syarat, X tidak boleh sama dengan min 1 dan X tidak boleh sama dengan setengah, yang memenuhi cuman ada di A. Nah, kalau di gambling, ini ya tadi ya, ini yang nggak ada ininya ya. Kalau di gambling, ini sama ini kan sama. Ini sama ini kan sama, kan? Nah, berarti kan yang ini salah, yang ini salah. Nah, yang ada yang sama kan yang A, berarti jawabannya adalah A. Selesai sudah. Oke, lanjut. Paham ya? Jadi kalau logaritma boleh langsung pakai syarat untuk pertidaksamaannya. Kalau persamaan kayak yang nomor 2, nah ini diselesaikan. Nah kalau yang ini, itu sama-sama, ya kan? Nah kayak gitu ya. Kalau yang soal pertidaksamaan boleh langsung dari syaratnya, gitu. Nah selanjutnya udah nggak ya? Oh nanti masih ada lagi di soal yang nomor 5, ya. Oke, next dulu untuk soal yang nomor 4. Mau langsung atau enggak? Langsung aja ya kita ya. Jadi kita langsung aja ya. Oke, ini langsung juga bisa. Jika akar X kuadrat ditambah A ditambah B sama dengan 0 adalah 3 kali lipat akar X kuadrat ditambah CX ditambah, oh ini ada syaratnya, A, B, C tidak boleh sama dengan 0. Maka A ditambah B dibagi C adalah rupa B. Pertama gini, yang namanya akar itu kan nilai X, kan? Akar adalah nilai X. Akar itu nilai X. Berarti kalau jika akarnya berubah, artinya kan nilai X-nya berubah. Syaratnya kan berarti gitu. Sederhananya kan gitu. Jika akar berubah, maka nilai X akan berubah. Karena akarnya berubah, berarti yang berubah adalah nilai X. Berubahnya bagaimana? Kebalikannya. Kalau kali jadi bagi, kalau bagi jadi kali, tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Itu aja, berubah. Berubahnya yang gimana? Tambah jadi kurang. Kebalikannya, kurang jadi tambah. Kali jadi bagi, bagi jadi kali. Nah, karena di sini 3 kali lipatnya, berarti karena kali, maka akan berubah menjadi bagi. Dibagi berapa? Sesuai angkanya. Kalau 3 kali, berarti dibagi 3. Tapi kan berubah X-nya. Nah, yang berubah yang mana? Yang di sini. Dari yang X kuadrat, ini kan X kuadrat ditambah CX ditambah A sama dengan 0. Karena X-nya berubah. Berubah jadi berapa? Kali, berarti berubah jadi bagi. Berapa kalinya? 3 kali. Oh berarti dibagi 3. Udah selesai. Tinggal dikuadratkan aja. Berarti kan jadi X kuadrat per 9 kan ditambah CX per 3 ditambah A sama dengan 0. Kita samakan ya penyebutnya. Berarti dikalikan sama 9. Maka menjadi X kuadrat ditambah 3CX ditambah 9A sama dengan 0. Yang mana nilainya ini, yang X kuadrat sekian ini, 3CX ditambah 9A adalah sama kayak yang ini. Nah, dan ini kenapa kok bisa dibaginya 9 dikuadratkan? Kan X kuadrat, X kuadrat. Nah, ini 3 kuadrat 9. Gitu, 3 kan dikuadratkan. Terus ini kenapa dikalikan 9? Karena 9 sama 3 biar hilang, jadi harus dikalikan sama 9. Kak, maksudnya jika akar berubah itu gimana? Ini loh. Jika akarnya ini adalah 3 kali lipat akar, kan berarti akarnya tuh berubah. Akarnya kan jadi 3 kali lipatnya. Nah, yang namanya akar adalah nilai X. Akar itu sama nilai X sama. Jadi kalau akarnya berubah, nilai X-nya juga akan berubah. Gitu maksudnya. Oke, gitu ya. Nah, sehingga persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3CX tambah 9A, ya ini itu sama gitu loh. Persamaannya adalah sama dengan yang X kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan 0. Nah, ini tuh sama. Nah, ini adalah sama gitu loh. Sama. Berarti kalau sama,
kita punya bahwa ini A, ini 3C, ini B, ini 9A. Berarti kita punya persamaan. Persamaan yang pertama, A sama dengan 3C, ini yang pertama. Yang kedua adalah B-nya sama dengan 9A. Padahal A adalah 3C, masuk. Berarti B sama dengan 9 kali 3C, maka B-nya adalah 27C. Dapatlah nilai A, B, C, baru kita garap. Nah, nih, maka A ditambah B dibagi C adalah tadi A 3C, B-nya 27C dibagi C. 3C ditambah 27C, 30C dibagi C, CC. Habis. Berarti nilainya berapa? 30. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. C terus dari tadi. Terima kasih Nibran. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan belum? Sudah dipahami? Jadi perlu diingat bahwa yang namanya akar adalah nilai X. Ini kan kalimatnya jelas di soal. Jika akarnya adalah 3 kali lipat, oh akarnya berarti berubah 3 kali lipatnya. Maka kalau akarnya berubah, karena akar adalah nilai X, berarti nilai X-nya juga akan berubah. Gitu. Oke, bisa dipahami? Cuman berubahnya kebalikannya. Kalau seperti ini. Kalau kali, maka berubah jadi bagi. Nanti kalau bagi, berubah jadi kali, tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Oke? Kenapa yang A nggak ikut dibagi 3? Yang ini, karena dia tidak memuat nilai X. Ingat yang berubah hanya X-nya. Nah, kok 3C sama dengan A? Ini sama-sama koefisien X. X-nya kan 9. Nah, sekarang mudeng. Pas ngerjain besok lebih mudeng, ya kan? Lebih mudeng. Insya Allah besok pas ngerjain lebih mudeng ya. Amin ya. Bisa menerapkan pakai gambling yang diajarin bapak-bapak di Masjid UAD itu maaf Pak Haryono, bapak-bapaknya di Masjid UAD namanya Pak Haryono, Mister Haryono. Bisa, dari tadi aku nyoba gambling dapet semua, bisa. Cuman nggak semua soal itu bisa digambling. Selalu masih bisa harap, digarap dulu ya. Oke, kalau bisa ya, kalau bisa harap, diharap dulu. Kalau udah kepepet, gambling nggak apa-apa. Tapi aku kepepet terus, waduh. Berusaha dulu. Oke, bisa kok bisa. Besok pas ngerjain lebih bisa lagi pasti ya. Bisa yang bisa, aku yakin. Aku aja yakin kalian bisa. Masa kalian nggak yakin kalau kalian bisa? Yakin dong. Harus yakin ya. Bisa, oke? Bisa. Yuk, pasti bisa. Oke ya. Lanjut. Oke, ada pertanyaan belum? Ada, termasuk typing. Mengetik. Oke. Sampai nomor berapa nih? Ini sekarang nomor 4. Jumlah soalnya 20. Kayaknya iya. Terakhir udah 20. Nggak ada variabel X loh, kata siapa? Ada. Oh, tadi nanya yang di sini, kenapa A-nya tidak dikalikan 3? Ya betul, karena nggak ada X-nya. Sip. Yang ini, karena nggak ada X-nya. Ingat, akar nilai X. Kalau nggak ada X-nya, ya, jadi nggak usah dibagi ya. Sip, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Nah, ini nih. Ini deh, pernah nih sama Pak Haryono, pernah nih. Ya pernah ini. Sama Pak Haryono pernah ini. Waktu gambling pernah ini. Kayak mana ini? Boleh, kalian mau menerapkan gambling yang pernah diajarkan? Boleh. Ya, sip. Oke, betul ya. Oke, sip. Betul ya. Isan. Sidoarjo, tempatnya Mbak Rere ini. Betul ya. Sip, mantap banget loh. Ya siap. Oke. Yuk, yang mana? Iya ya. Oh, bener lagi. Gambling mantap. Oke.
gamblingnya C. Bener lagi tuh. Gamblingnya adalah C. Kurang dari sama dengan kurang dari, oh ini ada atau nggak ada atau, berarti yang ini salah. Yang ini salah. Soalnya lebih banyak yang pakai sama dengan kan. Ini salah. Ini kan nggak ada sama dengannya. Ini juga nggak ada sama dengannya kan. Jadi ini salah. Oke. 4. Tadi dominan yang 0. Berarti ini salah. Berarti C. Mantap. Terus boleh jelasin pakai cara gamblingnya nggak? Ini gitu, varian dari Bandung ya. Sama Pak Haryono di Bandung ya kan. Kita lagi kan gitu kan, gamblingnya kan gitu kan. Nih, ini kan kurang dari sama dengan. Pertama kelihatan dari kalimat tadi katanya. Itu kan kalau diterapin di UN sama simak ya kan. Tolong dikerjain Kak. Oke, kita kerjain ya. Gambling semua aja. Oh ya Allah. Gambling semua aja dijamin bener, Masya Allah ya. Oke, ini ya gamblingan tuh gini. Ini kan ini enggak atau. Yang ini atau namanya dominan itu loh. Oh ternyata dominan yang atau, maka jawabannya nanti yang atau kan, berarti yang A salah. Kemudian dominan kan yang pakai sama dengan ini kan, jadi dominan. Berarti yang nggak pakai sama dengan ini salah, berarti yang nggak dominan. Tinggal antara B sama C. Apa ini perbedaannya? Ini sama, tapi min 2 sama 0 ini kan lebih dominan yang 0, berarti yang B salah, sehingga jawabannya adalah yang C. Ini kalau di gambling. Kalau nggak di gambling caranya gimana? Ini kalau tidak di gambling ya. Yang pertama langsung ambil X sama dengan bebas, nggak usah ngeret karena mutlaknya ada 3 kan. Ambil X sama dengan bebas tapi bebasnya itu yang ada yang tidak ada. Maksudnya ada yang ada di opsi, tapi ada juga yang nggak ada di opsi. Contoh, kita mau ngambil misal X sama dengan 0. Karena ketika X-nya 0, ini kan nanti ada 0-nya. Ini ada 0-nya, ini ada 0-nya, ini juga ada 0-nya. Berarti antara A, C, D, E. Kalau dia benar, berarti A, C, D, E benar kan? X-nya 0 dulu ya. Kita ambil X-nya 0. Berarti kan ini kalau 0 dikurangi 1 kan min 1. Mutlaknya 1 kan 1. Ini kan langsung tak tulis gini nggak apa ya? Mutlaknya min 2, mutlaknya min 3 adalah 3. Apakah lebih besar sama dengan 6? Oke, 1 tambah 2 tambah 3 kan 6. 6 itu kan lebih besar sama dengan 6. Berarti untuk X sama dengan 0 benar. Nah, kalau benar yang salah adalah yang B. Ini pertama kita sudah mendapatkan salah satu yang salah, yaitu yang B. Terus ambil X yang kedua lagi, bebas. Misalkan mau yang berapa, terserah. Minus misalnya, oke nggak masalah. Minus berapa misalnya, karena kalau minus kan ini nggak ada minusnya kan. Boleh minus berapa misalnya, minus berapa, min setengah atau mau berapa, min 1 boleh, min 1 boleh, karena kalau min 1 berarti kan ini ya nggak ada. Tadi antara AC ya, ini nanti ada semua ya kan, min 1 berarti antara apa aja, berarti C yang ada tadi siapa, berarti CDE ya, CDE. Oke, min 1 yuk, min 1 sama min 1, min 2 kalau dimutlak berarti 2, min 1 sama min 2 berarti kalau dimutlak berapa, min 1 sama min 2 itu kalau dimutlak min 3 berarti kan 3 ya kan. Terus min 1 sama min 3, min 4 kalau dimutlak 4
lebih besar sama dengan 6. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 lebih besar sama dengan 6. Oh, ini benar. Berarti yang salah yang A. Oke, tinggal antara C, D, E. Mau ngambil berapa misalnya? 1 boleh untuk membedakan karena di sini ada 1. Yang di sini juga ada 1. Boleh. Yuk, X sama dengan 1. Oke. Berarti yang mana? Yang ada satunya tuh yang mana? Cuman yang B aja ya. Cuman yang B aja. Yang ada satunya. Nah, ya kan? Ini kok ini C, D, E ya? D, dirapiin. C, D, E. Oke ya. Yang D, yuk 1. Berarti berapa ya kalau 1? 1 dikurangi 1, 0. 1 sama min 2. Ya kan? 1, 2, 3 lebih besar. Nah, oh ini salah. Oh, atau setengah aja kali ya. Kalau setengah kayaknya langsung ketemu deh. Setengah aja ya. Setengah kan biar langsung B sama E. Ya, setengah. 1/2 B sama E. Kalau salah berarti ya udah nanti salah ya. Berarti setengah dikurangi 1. Berarti kalau ada garis mutlak meskipun hasilnya minus tetap ditulis positif betul karena mutlak itu artinya kan positif ya. Setengah dikurangi 1 kan min setengah di positif di mutlak berarti kan setengah ditambah setengah dikurangi 2 1/2 ditambah setengah 2/2 lebih dari 6 ini berapa ya? 2, 3, 4 2, 3, 4 ini 4/2 lebih dari 6. 4/2 kok lebih dari 6. Oh, berarti dia adalah salah. Berarti yang B sama yang E salah. Berarti yang betul adalah yang C. Kayak gitu caranya. Jadi sesuai dengan yang pernah diajarkan oleh Pak Haryono ya. Ambil X-nya sama dengan bebas. Yang pertama tadi kita ngambil ya 0 habis 0 ini kan 0 min 1 sama bebas. Oh ya, kita juga obat tangis ya. Oke, ada pertanyaan belum? Semangat buat semuanya ya Kak. Gambling semua udah capek. Boleh. Gambling aja juga boleh ya. Gambling aja semua boleh. Boleh. Pusing Kak. Iya, nanti minum Paramek ya. Itu nggak di endorse Kak. Minum dulu. Minum air putih dulu. Minum dulu. Ngopi-ngopi dulu boleh ya. Oke. Baru 5 soal loh ini. Please, baru 5 soal loh ini. Kalau bisa putus asa kenapa harus semangat? Kebalik ya Allah ya. Apakah masih ada kesempatan yang lain? Tenang. Kesempatan itu tidak hanya datang 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Terus berapa soal Kak? Maunya berapa soal nanti kira-kira? Sedapatnya kali ya. Sedapatnya ya. Kalau sedapatnya ya. Yuk. Nyala otakku ya kan. Ayo menyerah jangan lo dapat info apa aja Mbak? Yang cuma 1 lo biasa, tapi kalau udah absen dulu Kak, siap minum dulu Mbak Mel. Aman, tenang ya. Puasa aku di Senin kali ini puasa. Yuk, next makan dulu puasa aku. Halo Kak. Beda, bukan yang ini. Aku yakin Mbaknya juga. Oh ya jelas. Habis putus gimana nggak breakdown coba. Yuk lanjut nomor 6. Curhat lagi. Yuk nomor 6. Jelas itu ya. Yuk nomor 6 yuk. Dikit keceplosan ya tadi ya. Keceplosan dikit ya. Kalau ada yang ini ya. Kalau bisa mudah boleh lah ya. Yuk lanjut yuk. Nih, mau gambling lagi. Bisa emang. Boleh. Betul. Langsung di gambling bener lagi. Wah,
nanti gambling terus, nanti terus gambling terus gimana? Bener Iki, udah ini udah betul. Ini mau manualnya betul, menyala gambling. Manualnya dikuadratkan betul, menyalanya menyalanya. salah ngomong, aduh. Kalau kerjakan dikuadratkan kanan kiri betul. Kok menyalanya? Kalau manualnya yang ngerjainnya dikuadratkan kanan kiri betul ya. Cara gamblingnya gimana? Banyak kan cara gamblingnya Mbak. Gimana Mbak caranya? Atau ini loh, kalau gamblingnya ya yang paling banyak, yang paling ya betul, dominasi betul. Kan yang mendominasi kalau kita lihat dari opsi ini, tak hapus dulu ya jawaban yang A ya. Kalau kita lihat secara thread, nah gaya banget gak pakai soal. Nah, kalau secara kita lihat dari A, B, C, D, E, yang paling mendominasi kan ini, ya kan? Sama yang ini. Dominasi kan itu kan yang paling mendominasi. Pertama kan kalau gambling kan mendominasi. Oh ya udah, karena yang paling mendominasi, yang paling modusnya. Nah, modusnya itu kan ada di A. Berarti kan jawabannya yang A, modusnya. Kan udah kelihatan tuh. Nah, itu jadinya A. Itu yang paling mendominasi. Gak ada yang mendominasi, tidak semua Kak Nadasya tuh. Mana kemarin di YouTube. Nah, ada yang bisa di gambling, ada yang nggak bisa di gambling. Saya kalau bisa nggarap digarap. Oke, ini tadi kalau gambling kayak gini. Nah, sekarang kita nggarap. Ini mau digarap, nggak usah nggarap aja gimana? Cara yang nggak usah nggarap ya, sama kayak soal yang sebelumnya. Ambil X sama dengan bebas. Oke, mau ngambil berapa X-nya? Paling gampang sih 0. Yang memuat 0 yang gimana ya? Oh ini ada 0-nya. Ini sama ini, C sama D. X sama dengan 0, yang ada 0 adalah C sama D. Oke ya, ini betul kan? C sama D doang ya. Oke, yuk C sama D. Oke, yang itu tanggal 4 kah? Yo, yang mana? Ini C yang di udah di prepare itu katanya. Ya, kita ambil ya, X-nya bebas antara yang ada di soal sama yang nggak ada di soal ya. Oke, misalnya 0. Salah kalau 0 kan akarnya nanti jadi akar minus, nggak boleh. Akar 0 dikurangi 4 kan, ini kan 3 dikurangi 0. Nah ini kan akar negatif, kan akar negatif nggak boleh. Kalau akar negatif kan imajiner. Oh, imajiner. Ini imajiner. Berarti salah. Tapi bukan yang masalah ya. Yang penting kemarin Portugal menang. Salah ya. Jadi C sama D salah. Ini salah, ini juga salah. Oke, ini kita hapus tengoknya. Enggak usah deh, enggak apa. Kemudian mau ngambil yang berapa lagi? Misalnya bebas, terserah karena kita baru ngambil satu doang. Baru 0. Imajiner itu apa? Imajiner. Kak Portugal. Imajiner tuh jangan dong. Ini juga kemarin. Imajiner tuh imajiner langganan di Simak. Imajiner tuh yang dia nggak mungkin gitu loh. Kayak fiktif belaka, khayal, halu. Ya, tidak real. Nah, imajiner itu tidak real, tidak nyata. Jadi kalau misalkan kalian suka membaca komik webtoon atau apapun itu yang tidak real, nah itu imajiner, seperti tidak sesuai harapan. Yes, betul. Tapi sebenarnya bukan tidak sesuai harapan sih, bukan dia yang ngasih harapan, akunya aja yang terlalu berharap. Emang kita sensor ya.
gitu ya. Jangan dong. Oke ya, Mbak, ada soal UN SKH ini. Nanti kalau misalkan ada perlu soal-soal atau apa yang lain, jabri aja ya, nggak apa ya. Sakit ya, saya sih sakit. Enggak, aku sehat kok. Cuman sedikit stres. Sisanya ya gila banget, Mbak, ya kali ya. Mau ya lanjut. Imajiner itu ya, imajiner. Oke. Berdoa Kak, jelas. Enggak sih, trust issue. Alah, bahaya banget aku, ya Allah. Nanti jadi aja ya, nanti aku kasih nomor ya. Pasnya 878 351 7499. Oke, nah itu. Oke ya. Lanjut. Gak bisa dilanjut, tidak punya jalan sendiri, gimana dok? Ya, astagfirullah. Dia ngambil X-nya bebas. Ayo kita ngambil X-nya bebas. X-nya bebas ya. Yang punya X, yang nggak punya X ya udah ya. Stay sampai halal ya. Yo. Aduh, takut banget ya. Semangat ya. Oke, ini saking semangatnya jadi semangit. Udah gila saya. Enggak sih, lebih ke tambah gila aja ya. Kenalnya nggak sengaja, ngelupainnya setengah gila emang ya. X-nya berapa ya? Ngambil berapa ya? Min 2 kali ya. Soalnya yang ada min 2-nya dia lagi yang min 2. Aduh, nomor teleponnya Kak 08 nomor 08. Terus di sini aja deh sambil jelasin nanti terus dihapus lagi. 083835117499. Buat hari ini nggak ada kuat soalnya lagi ini kita lanjut walaupun jalannya sedikit tetap harus lanjut jalan terus ya. Berapa tadi? Min 2 aja ya. Dia lagi yang min 2. Karena ini ada min 2 yang di sini nggak ada kan? Min 2 berarti A sama B. Sikat. Min 2 kuadrat ini masuk ke sini ya. Min 2 kuadrat berarti 4 dikurangi 4 kurang dari 3 ditambah 2. Berarti ini akar 0 kurang dari 5. Oh, ternyata benar. Oke, benar. Berarti yang salah siapa? Dialah. Dia yang membuat. Lanjut. Berapa lagi? Lanjut. Ini ada batasnya, tapi kalau dia kan 13,6. Kalau ini kan nggak ada batasnya. Aku ngambil X sekalian yang gede aja ya. Berapa ya? 10 kali ya, langsung aja 10 ya. Boleh nggak 10? Nggak apa-apa ya? Dikit ya, 10 ya. X-nya 10 aja kali ya, yang gede sekalian. Kan 10 atau berapa? 3. 13/6. 13 dibagi 6 itu nggak nyampe 3. Oke, 3 boleh deh 3, soalnya dari yang request 3. Oke, X-nya 3 ya, 3 yang ada 3-nya B ya, yang ada 3-nya ya. Akar 3 kuadrat 9 dikurangi 4. 3 dikurangi 3, ini akar 5. Oh, salah, kan akar 5 kurang dari sama dengan 0, dia salah. Kayak dia selalu salah. Mana yang salah? Yang B yang salah. Yang B salah. Udah, jadi jawabannya yang A seperti itu. Oke. Sambil curhat kah dikit, enggak curhat, keceplosan. Oke, nomor 6 ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak tahu juga dari segi mana, enggak tahu juga. Kenapa yang B bisa salah? Karena dia ada 3-nya. Ya kan, X sama dengan 3 bebas tadi ya. Akar 5 hasilnya berapa ya? Akar 5 itu sudah dijelaskan dengan kata-kata ya. Karena dia 2, sekian dan terima transferan. Ya kan? Akar 5. Itu tadi salah kenapa? Karena dia tidak ada min 2. Yang E salah karena tidak ada min 2. Yang E salah. Tidak ada min 2. Kan kalau min 2 benar nih. Kan benar ya kan? Udah dulu matesnya. Ini coba oh tidak bisa. Lanjut mates dulu ya, walaupun jalannya udah beda-beda ya.
Lanjut. Nomor 7. Tidak bisa, tidak bisa. Jadi kenapa Kak yang B salah karena dia memuat 3. Kan kalau 3 salah. Kan ini kan 2 kurang dari sama dengan X. Artinya tuh si X-nya harus lebih dari 2. Jadi kan dia ada 3-nya. Nah, padahal kalau X-nya 3, ini tuh salah. Itu udah jelas salah kalau X sama dengan 3. Berarti yang B salah. Ada berapa soal Kak? 30. 20 salah. Cuman 20 cuman. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ya. Kalau tidak habis. Tidak habis di orang. Iya. Lanjut di nomor 7. Ayo lanjut. Astagfirullah. Ya Allah. Yuk, kemana? Berapa menit sih? Sebenarnya kalau ngerjain, ini mau di gambling nggak? Sebenarnya kalau mau ngerjain tuh bebas sih berapa lamanya. Tapi kalau bisa cepet, jangan cepet aja. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 4. Sampai jam 4. Nanti sampai jam 4. Gimana cara gamblingnya? Oh ini ya, oke. Kata-kata hari ini nggak ada kata-kata. Nggak ada kata-kata ya. Oke, yuk. Ini ya gamblingnya. Langsung. Ambil gini aja mbak. Yuk, kok 6? Kok 6? Banyakan positif. Banyakan positif. 0, 3, sambung. Yeah. B, ya kan? Oke, let's go. B, sip. B, fix. Pahar menyala. Oh jelas. B, bener kan? Nanti 2:30 bukannya ganti ya Kak? Iya betul, nanti 2:30 apa bisa. Nah ini, banyak kan ini pasangan-pasangan. Pasanganku mana? Ini loh, min sama plus, ya kan? Ini loh, min plus, ya kan? Ini pertama ini ya, min plus kan, min plus. Tapi lebih banyak kan yang plus. Berarti sebentar. Ketinggalan 1. Ini min plus, ini kan pengecoh. Kan? Pengecoh. Ya, pengecoh lo ya. Ini pengecoh. Berarti jawabannya nggak mungkin yang 0. Karena pengecoh. 0 ke 3 sama 6. Kenapa kok antara 3 sama 6 jawabannya? Banyak kan yang positif. Kan ini positif, pengecoh. Banyak kan yang positif. 0 itu positif ya. Pengecoh. Dia pengecoh, banyak kan yang positif, ambil yang ayo lanjut kita ke cara mengerjakannya. Ya kan? Tetap harus kita kerjain ya, walaupun dia tidak bersalah, kita kerjain ya. Oke. X ditambah 2Y sama dengan 4. Kalau dikuadratkan nggak bisa untuk mengeliminasi yang ini. Jumlahnya kenapa pilih 3? Kenapa kok nggak pilih yang deket aja? Nggak usah yang jauh. Pilih yang deket aja. 0 ke 3 sama 0 ke 6. Ya deket aja. Pilih yang deket aja. Karena dia selisihnya sama kan. 0 ke 3 sama 0, 3, 6. Selisihnya kan sama kan. Yang deket aja. Yang deket sama pengecoh. Iya betul. Yang deket angkanya loh ya. Bukan yang deket jawabannya. Tapi angkanya. Pas kebetulan angka yang deket juga tuh yang deket. Oke lanjut ya, kalau kita kerjakan yuk, X ditambah 2Y kan sama dengan 4. Jadi ini tuh kita substitusikan untuk mencari salah satu nilai X atau nilai Y yang ada di sistem persamaan tersebut dengan syarat bahwa nanti X dan Y itu adalah bilangan bulat. Ya, ingat ya, X dan Y bilangan bulat. Kalau yang Y itu jadi punya ya, jadi ya, misalkan yuk min berapa? Ini min 3, min 6, 0, 6, 3 gitu kan? Nah betul, maksudnya gitu. Lanjut ya. Caranya adalah kita substitusikan ya.
cara manualnya. Ini kita substitusikan. Pertama, dari yang ini dulu. Ini dibuat dulu ke dalam bentuk X sama dengan nggak apa-apa. Karena kalau Y sama dengan nanti jadi ada pecahannya kan. Ini susah ya kan. Nanti kita malah mempersulit diri sendiri. Jadi dibuat aja X sama dengan 4 dikurangi 2Y. Nah, 4 dikurangi 2Y untuk si X ini masuk ke persamaan yang pertama. Jadi X-nya ini nanti kita ubah si X-nya ini kita ganti dengan 4 dikurangi 2Y sehingga menjadi 4 dikurangi 2Y kuadrat min X ya kan. Nah X nya kan diganti 4 dikurangi 2Y kali Y ditambah 3Y kuadrat ditambah 2Y. X nya kita ganti lagi dengan 4 dikurangi 2Y min 5Y min 4 sama dengan 0. Kemudian kita kuadratkan dengan 16 min 4 kali 2 8 kali 2 16 Y plus 4Y kuadrat. Terus ini kita pingkan ya, yang ini kita pingkan tapi ada minusnya, berarti kan jadi 4 kali Y minus 4Y min 2Y kali Y kuadrat, 2Y kuadrat kan, min sama min jadinya plus 2Y kuadrat plus 3Y kuadrat. Terus ini juga kita pingkan seperti ini, berarti jadi plus 8 min 4Y min 5Y min 4 sama dengan 0. Nah mari kita satukan yang masih bisa disatukan ya, yang sama nih, yang tujuannya sama bisa kita satukan. 4Y kuadrat tambah 2Y kuadrat tambah 3Y kuadrat, 4 tambah 2 tambah 3 berarti kan 9Y kuadrat. Terus yang ini sekarang yang ini min 16 min 4 berarti kan min 20 min 4 min 5 berarti minus 29. Nah, ada lagi enggak ya? Ada ya. Oke, terus sekarang yang 16 ditambah 8, 16 ditambah 8 dikurangi 4 jadi 20 plus 20 sama dengan 0. Oke, kita cek dulu ya udah bener apa belum ya. Oke, nah kita cek dulu ya. X nya kan 4, ini 4 dikurangi 2Y kali Y 3Y kuadrat 2 kali 4 min 2Y min 5Y min 4. Jadi kita kuadrat 4 kuadrat 16 4 kali 8 kali 2 16Y 4 kuadrat 4 kali min 4. Terus yang ini 2Y min sama min gede plus, terus yang ini 3Y kuadrat 4 kali 2 8 2 kali 2 adalah 4 min 5Y. Terus yang ini Y kuadrat 4 tambah 2 6 tambah 3 9 min 16 min 4 min 24 29. Oke, 16 tambah 8 16 ditambah 8 adalah 24 dikurangi 4 24 dikurangi 4 di betul 24 dikurangi 4 betul ya. Oke, 19Y yang mana? 29 betul nggak? Betul nggak San? Ini bener kan? Hitungannya udah bener kan? Ya, ini aku bener belum? Betul ya? Oke ya? Oke, let's go. Kita faktorkan. Ya Allah, faktornya kayak mana ini? Oh, 9 sama 1. Terus jadi 20 sama 1. Min. Benar. Kita faktorkan begini caranya. Kan 9Y kuadrat. Kan 9Y kan. Nah, kalau 9Y boleh kan? 9Y sama 1Y. Nah, ini kalau dikalikan 9Y kuadrat. 20 boleh, 20 sama 1 boleh juga. Terus gini loh, dekat dengan dekat, jauh dengan jauh dikalikan. Itu 20Y, ini 9Y, permintaannya min 29 berarti kan dikasih min sama min.
Udah deh, kita dapat dianya 1. Lah, nyari 1 ya Allah. Karena kalau yang ini nggak mungkin positif, nggak mungkin bulat. Kan permintaannya bulat. Jadi kita pakai yang kita tulis saja dua-duanya. 9Y min 20 sama dengan 0, 9Y 20, Y-nya 20 dikurangi 20 dibagi 9 maksudnya. Yang ini dia tidak memenuhi, tidak bulat ya. Terus yang satunya Y min 1 sama dengan 0, berarti Y nya sama dengan 1. Nah, ini bulat, berarti dia memenuhi. Kemudian tinggal kita cari deh X nya. X sama dengan 4 dikurangi 2Y, berarti 4 dikurangi 2 kali 1, 4 dikurangi 2, berarti X sama dengan 2. Yes, sudah mendapatkan X dan Y. Maka nilai dari X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Benar ya, ketiga. X kuadrat dikurangi Y kuadrat. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 4 dikurangi 1 jadi finish. Begitu cara mengerjakannya. Gimana? Tolong. Gambling kalau selisihnya beda berarti pilih yang beda. Dan gambling kalau selisih beda, dicek dia ganjil atau genap. Kalau ganjil pilih yang ganjil, kalau genap pilih yang genap. Sedikit kali Kak, ya sedikit ya. Boleh diulang nggak? Untuk pemfaktorannya boleh. Pertama, kuadrat yang ini dulu Y kuadrat. Jadi kan 9Y sama kita pakainya 3Y boleh. Tapi misalnya nanti ternyata hasil pemfaktorannya salah, berarti nggak boleh dipakai ya. Nah, dikasih lagi. Nah, kemudian pemfaktoran yang cepat kan. Kemudian yang pertama ini 9Y, jadi kan 9 sama 1. Habis itu kan Masya Allah. Terus 20. Itu kan juga ya perkaliannya ya. Apa aja 20 sama 1 boleh. 20 sama 1 boleh. Kotaknya dibolak-balik dulu nggak masalah. Yang penting dekat dengan dekat, jauh dengan jauh dikalikan. Nah, setelah dikalikan hasilnya ini kan 20 sama 9 harus jadi yang tengah. Supaya jadi yang tengah dua-duanya dikasih min, maka dua-duanya minus kayak gitu. Setiap pemfaktoran selalu naruh 1 ya. Iya, biasanya seringnya itu 1. Sering banget itu 1. Ngopi dulu boleh tahu. Kalau nggak ngopi apa ya, minum makan ngemil. Tidak dapat, iya nggak bisa rekamannya, maaf ya. Tapi nanti SS-nya dapat kok, SS-nya ya dari awal. Aku yakin dikit ya kan. Kalau gambling yang penting jangan milih aku aja. Kalau gambling milih yang dia lagi emang kalau saya kalau fisika itu ada fisika. Saya puasa sama, aku juga kok sama. Ada bimbingnya kok yang ganjil, ini yang ganjil. Ini loh maksudnya yang di sini loh pengecoknya. Misalnya ini bukan yang ini ya, misalnya ada ya udah ini nggak apa-apa sih, misalnya ini sebenarnya 0 itu kan maksudnya ini misalnya bukan 0 pengecohnya berapa gitu ya angkanya ya kan. Kalau 0 itu berapa ya, yang selisihnya tuh juga beda gitu loh. Misalnya min 6 min 3 1 3 6. Nah misalnya tuh kayak gini, contohnya tuh kayak gini, pasangan kan ini pengecoh 1 kan jelas ganjil, jadi yang diambil tuh yang ganjil gitu loh. Atau misalnya gini, min 6 kemudian min 3 4 3 6. Pasangan kan genap, ngecoh toh genap. Nah berarti yang 6 gitu maksudnya begitu. Oke. Itu setiap jurusan beda ya soalnya. Yang tadi ya. Tapi
angka lebih dekat ke 3, Kak. Kalau nggak 0, kalau nggak 0, kalau nggak 0, kalau nah, itu kenapa milih 3 dan 5? Selisihnya. Betul, 0 itu benar kalau di UTBK Mandiri dan kalau SNBP bukan deh ya. UTBK Mandiri sama soal-soal kedinasan. Karena selisihnya sama. 3 sama 6 kan kelipatan. Mana ya? Masih kamu kalau yang tadi kan nggak kelipatan. Misalnya kayak yang tadi berapa ya tadi ya? Min 6, min 3, 4, 3, 6. Nah ini kan nggak kelipatan toh. Gitu loh maksudnya. Maksudnya tuh seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebenarnya sudah mulai mual-mual. aduh. Lanjut. Nggak bisa, nggak bisa lanjut. Udah jalan sendiri. Nggak bisa lanjut. Mau diare rasanya. Kuadratnya apa bisa pakai cara semua angka persamaan kuadrat. Oh yang ini bisa di semua angka bisa tenang bisa beneran bisa loh ini nanti. Tadi maksudnya tuh gitu loh, tinggal 5 menit. Yuk nomor 8 yuk kita lanjut yuk. Kita lanjutkan pembahasan ya. Kalau hubungannya udah berhenti kok. Lebih ke arah aduh minum pipis dulu boleh, cuci muka boleh ya, cuci tangan, cuci kaki boleh ya. Masih mau nggak ini? Ayo. Nggak kerasa bener lagi. Iya makanya ayo sampai kita 2:30, terus habis itu nanti 2:30 lanjut fisika ya kan. Yang IPA itu fisika, yang IPS sejarah. Yuk nomor 8 yuk. Yuk ikan teri ikan cucut, yuk mari kita lanjut. Yuk ini wah ini enak ya, udah ada gambarnya. Yeay. Ini pertama-tama marilah kita panjatkan ya enggak. Itu spontan loh. Pertama-tama yang ini dulu, X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Oh kalau mau gambar ya, kalau mau gambar dibuat dulu sama dengan, terus kita cari titik potongnya, tapi sudah kelihatan sih di sini. X, Y. Pertama, X-nya 0, berarti Y-nya 4, Y-nya 0, berarti X-nya 4. Yang kedua, yang ini. 2X ditambah 3Y. Juga dibuat sama dengan dulu ya, kawan-kawan. Kan? Kalau X-nya 0, Y-nya 2, Y-nya 0, X-nya 3. Jadi kayak disubstitusikan gitu loh. Kan? Oke, terus habis itu kalau yang ini gimana? X. Nah, ini yang selanjutnya yang ini. X ditanyain mau pakai baju ini apa baju ini kurang dari 3Y. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Jadi kayak misalnya Y-nya 1. Berarti berapa? X-nya berapa? 2 kan gitu kan, nanti X-nya 2 soalnya X kurang dari gitu kan. Oh, ini nanti aja langsung digambar aja. Nah udah yuk mari kita gambar, mari kita gambar kan, seret sebenarnya udah ada gambarnya, udah nggak usah gambar lagi, ini udah ada gambarnya, yang ini gambarnya, yang ini garisnya, yang ini kurang dari, ya kan? Ada gambarnya, iya udah ada gambarnya. Ini kurang dari, berarti kan yang diarsir bagian yang bawah. Kalau bagian yang dilarang ini kan aku. Ya. Terus kalau yang ini lebih dari, berarti yang diarsirkan yang ke atas. Berarti antara sini. Tinggal kita cek. Ini, yang ini sekarang. X. Yalah, harus dicek lah. Taunya ternyata udah dengan yang lain kan, kalau nggak dicek kayak gimana gitu. Y-nya 1. Kalau Y-nya 1 itu kan berarti X-nya berapa? Yang kurang dari 2, ya kan? Nah, Y-nya 1, X-nya 2 itu di sini. Tapi kan
Ini ya, berarti di sini ya. Oh, ini ada titik 2,6 loh. Buat apa itu? 2,6 sama 6,2. Oh, iya, betul. C. Kok C? Ini enggak C. Bukan. Aku ambil angkanya ini aja ya. Ini kan X kurang dari 3Y. Aku ngambil angka yang di mana ya? Ini aja kali ya. Ambil ini aja ya. 2 aja ya, 0,2 ya. Oh, gimana ya garisnya? Ya, 0,2 aja ya. X-nya 0, tapi sebenarnya udah ada angkanya sih. Ini X, Y kan? Coba kalau iya kan ini udah ada angkanya X, Y. Dia bisa langsung tahu X-nya 2, Y-nya 6 tuh berarti yang ini tuh yang Y kurang dari 3X. Salah ngomongnya padahal X. Ini kan X, Y. Berarti ini yang X kurang dari 3Y. Nah, supaya kurang, ini yang mana yang diarsir? X-nya harus kurang dari 3Y. Ini yang diarsir berarti ini yang mana? Ke atas apa ke bawah? Ada yang jawabnya C sama B. Ini yang diarsir berarti yang kemana? Ini misalnya di sini. Di sini tuh X-nya 3, Y-nya 0. Di sini aja, X-nya 4. Yang diarsir ke sana. Ini yang diarsir berarti yang kemana? Ambil, tak tulis di sini. Ambil 4,0. 4 kurang dari 0 salah. Berarti dia yang diarsir nanti yang ke sana. Ya. Ini yang diarsir yang sini. Oke, terus yang ini ambil berapa ya? Bentar, ini tak kesiniin. Ambil 0,4. Aduh, ke Belanda. Oh, ini nggak usah. Aku tahu. Ini seret. Ini ambil 0,4. 4 kurang dari 3 kali 0 salah. Berarti ini yang diarsir yang sini, berarti yang ini yang penuhi B. Terima kasih Neutron, sama-sama. Mbak Kepinya udah datang. Maaf. Astagfirullahaladzim. Ternyata terlock out. Maaf ya. Tunggu. Nah, ini dia. Ini maksudnya gitu. Tadi ambil ini, terus ambil ini gitu ya. Maaf ya guys, ya. Baru fokus. Ini sama ini. Okay. Any question? No one. Tidak ada pertanyaan. Langsung kita SS dulu dari nomor 1. Oke. Oke, masih HP merah. Ini nomor satu langsung let's go. Nggak dilanjutin buat yang nggak ikut. Iya ya, belum. Coba ntar katanya sedikit. Yuk SS, sesi SS. Langsung aja screenshot. 5, 4, 3. Aku SS maunya spesial sayang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya ini soal yang nggak kebahas boleh di SS juga kah? Boleh dong, kita sampaikan nomor 20 deh. 5, 4, 3, 2, 1. Soalnya Mbak Kepi senang ya kan? Senang banget. 5, 4, 3, 2, 1. Atau bisikannya kita pending aja ya. Selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya C. 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Next, ya Allah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya nih yang belum dibahas ya. 5, 4, 3, 2,
1, selanjutnya 10. Ini juga yang belum dibahas. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang bisa dibungkuskan. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Maunya bungkus yang lain boleh nggak? Next. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sampai 3 aja. Oke ya. Belum selesai. Oke, sebentar. Lanjut dulu ya. Nomor 7. Oke, lanjut dulu ya. 1, 2, 3. Nggak ada. Oh, nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya yang belum dibahas ya. Nah, tapi ini mau di screenshot dulu buat dipelajari boleh. Sama yang nomor 11. Oke, nomor 7 sama nomor 11. 3, 2, 1. Oke, next. Selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya. Nih. 3. Oke, selanjutnya lagi ya. Ya, siap. Sama-sama. Oke, silakan melanjutkan untuk yang mau ke sejarah boleh ya. 3, 2, 1. Ya, aku juga lagi belajar kok ini. 3, 2, 1. Belajar. Bukan belajar move on ya. Nah, tadi kata Mbak Kevin disuruh move on. Bukan belajar move on ya. Lebih tepatnya belajar mengikhlaskan. Kan? Next. Makasih Mbak, sama-sama. Terima kasih ya Tuhan, sama-sama. Oke Kak, nomor 1, 2, 3. Oke. Ini nomor 7 sama nomor 11, terus nomor 1, 2, 3, 4. Siap. Sama-sama, sama-sama. Siap, siap, siap. Mengikhlaskan karena nggak lolos SNM. Iya, itu juga termasuk salah satunya ya. Karena nanti pasti akan diganti sama yang lebih baik gitu loh. Tenang aja, itu bukan berarti nggak lolos, bukan. Pasti ada yang lebih baik. 1, 2, 3. Sama-sama semuanya. Oke. Iya, aku juga aku yakin akan ada yang lebih baik gitu loh. Bukan berarti itu tuh nggak baik, bukan. Tapi emang dia nggak baik. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah, ini udah di ubun-ubun loh ya. Next, ini yang nomor 3. Oke kan, cinta boleh, tapi jangan sangat ya betul ya. Cinta